Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMPN 157 Jakarta dan semua para penonton channel BIM School TV. Baik, hari ini kita akan masuk di pidato persuasif ya, di materi kita saat ini. Kita akan mulai ke kompetensi dasar. Apa sih kompetensi dasarnya? Yaitu adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Lalu menuangkan gagasan, pikiran, arahan, dan pesan dalam pidato secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, untuk hari ini kita akan langsung ke mengidentifikasi informasi dari pidato persuasif. Kita mulai dari ciri dulu ya. Apa sih ciri pidato persuasif? Nah, cirinya adalah pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Nih, kita tandai ya. Bagian dari teks eksposisi artinya apa? Ini berupa pendapat, argumen terhadap masalah. Artinya masalah yang ada, kamu punya pendapat, maka itu jadi teks eksposisi. Nah, seperti yang telah dipelajari sebelumnya, eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya, kita bertujuan meyakinkan orang lain dengan melihat satu persoalan hanya dari sisi itu. Artinya apa? Eksposisi ini kan berupa pendapat. Contoh yang lagi rame misalnya tentang vaksin, misalnya vaksinasi COVID-19. Ini kan pasti ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam pidato gitu. Kamu sebagai sosok yang mana? Bapak harap sih kita mengikuti dari anjuran pemerintah, artinya supaya tercipta herd immunity maka wajib divaksin, begitu versi kedokteran ID dan juga pemerintah. Nah, 3 jenis eksposisi. Ada apa aja sih 3 jenis eksposisi? Yang pertama ada eksposisi yang dapat mengubah pandangan, sikap atau orang tentang suatu hal. Jadi ini yang agak sulit ya. Artinya yang tadinya mungkin ada berita-berita hoax tentang COVID, nah itu kita ubah nih. Bapak sendiri sebagai guru harus mengodekasi orang-orang terdekat Bapak bahwa COVID itu nyata, bukan hoax ya. Lalu ada tulisan persuasif, ini kita temui pada editorial surat kabar, pidato politik, kampanye, media cetak, teks informasi dalam buku, surat kepada editor, pidato, ceramah, khotbah, dan sebagainya. Ya. Yang kedua, eksposisi dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang jasa. Untuk menjual barang atau jasa. Misalnya, kalimat persuasif itu adalah 10 langkah memiliki tubuh indah. Dapatkan dengan harga hanya segitu ya. Nah, yang terakhir, eksposisi dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Untuk membela suatu kasus artinya adalah memiliki satu sudut pandang yang didukung oleh argumen logis dan bukti. Ya. Itu dari 3 jenis pidato. Jadi ada berapa? Ada 1, 2, dan 3. Lalu tujuan pidato itu apa? Pidato persuasif itu bertujuan untuk meyakinkan audiensi untuk melakukan sesuatu. Kampanye kebersihan, kampanye gunakan air sebaik-baiknya. Ada di sana semua ya. Apakah kita ingin agar orang ikut pemilihan presiden, berhenti mengotori bumi, atau mengubah pikiran orang tentang persoalan penting, mengajak orang peduli. Pidato persuasif merupakan cara efektif untuk mengubah audiensi
Ada banyak unsur agar pidato persuasif itu berhasil. Namun dengan beberapa persiapan dan latihan, kamu dapat berpidato dengan hebat. Satu lagi, ciri pidato itu apa? Adalah informasi satu arah. Ya, jadi nggak ada interupsi atau lagi pidato gitu. Saya mau tanya Pak, nggak ada begitu ya. Jadi cukup satu arah dari si orang yang berpidato saja. Jadi pidato ini adalah kamu punya pesan, kamu punya nilai moral. Misalnya kamu punya ide. Tahun lalu ketika Pak Jokowi mewawancarai salah satu anak 103, anak tersebut sangat senang justru dengan adanya PJJ karena belajarnya lebih variatif katanya. Jadi bisa jadi dijadikan sebuah pidato dengan pesan bahwa PJJ itu akan lebih baik jika kondisinya memang di tengah pandemi yang luar biasa seperti ini. Nah, cara memersuasi ya, harus menggunakan apa? Yang pertama ada etika. Yang kedua ada emosi. Dan yang ketiga ada logika. Etika itu gimana artinya untuk menggunakan pendekatan etika, kesopanan dan lain-lain. Dalam ajakan gak boleh pakai bahasa kasar. Emosi juga tidak boleh dikit-dikit marah-marah ya. Gak boleh kamu cuma menggunakan kata-kata kasar dan lain-lain. Dan juga harus logika. Itu harus masuk akal. Misalnya berita yang kemarin gitu, nggak usah sebut nama, ada salah satu dokter yang katanya bahwa pasien COVID itu terjadi karena adanya interaksi antar obat dan lain-lain. Namanya pendapat, kita harus cek kebenarannya. Bapak di posisi yang ingin mengecek, Bapak cek jurnal-jurnal luar negeri langsung dalam bahasa Inggris, termasuk dari rekomendasi ID ya, bahwa memang bukan interaksi antar obat gitu ya. Jadi ada etika, emosi, dan logika. Etika gunakan pendekatan etika, emosi gugah perasaan, dan logika harus tetap masuk akal. Gampangnya apa sih memersuasi ini? Adalah mengajak audiens ya, mengajak audiens untuk paham. Nah, contoh tema pidato persuasif ada apa aja? Ada pendidikan, ada lingkungan, cinta tanah air, dan topik terkini. Itu bisa jadi terkini itu artinya lihat dalam posisinya, terkini ini paling besar nih. Nah, artinya itu adalah bisa juga dijadikan topik, misalnya tentang PPKM, vaksin, COVID, dan lain-lain. Itu bisa jadi pidato persuasif ya. Bahwa siapa sih yang kangen ingin hidup normal seperti dulu lagi? Pasti semuanya kangen tanpa masker dan lain-lain. Tapi kita butuh proses untuk menuju ke sana. Misalnya gitu. Itu pesan dalam pidato persuasif. Selanjutnya, metode penyampaian pidato ada 4. Yang pertama ada impromptu. Artinya tanpa persiapan. Misalnya Bapak tunjuk satu anak di kelas 9G, coba nomor absen 13, baca pidato sekarang dengan tema lingkungan. Itu impromptu, tanpa persiapan. Lalu ada ekstemporan. Ekstemporan ini membuat ringkasan dalam bentuk poin-poin. Jadi cuma bawa kertas kecil, dia nggak baca teks lagi, cuma baca poin misalnya. Oke, intinya apa dan lain-lain. Lalu ada membaca naskah. Ini yang paling mudah dan biasanya paling dasar, yaitu membaca naskah secara utuh. Jadi ada naskahnya tapi dibaca. Tapi baik itu membaca naskah atau ekstemporan, itu harus ada apa namanya? Kontak mata. Mata dengan audiens. Nggak boleh lihat teks terus gitu ya, harus ada eye contact. Ini kayak Bapak nih, walaupun kita PJJ, Bapak bisa melihat kamu bisa melihat Bapak. Yang terakhir bisa menghafalkan, yaitu tanpa teks. Lo udah hafal? Bisa. Itu sudah salah satu metode juga dalam penyampaian pidato. Nah, di pertemuan-pertemuan berikutnya, apa aja unsurnya?
kebahasaannya ada yang pertama ada kalimat aktif pasif ya. Gampangnya ada bahas juga nanti ada transitif, ada intransitif, ada kata sapaan ya, misalnya kepada YTH, kepada yang terhormat dan lain-lain, hadirin sekalian, hadirin atau hadirin, mana yang paling baku itu kita akan bahas nanti. Kalimat ajakan menggunakan partikel lah misalnya dan lain-lain. Ambillah, tulislah, seperti perintah ya, ajakan tuh mirip dengan perintah. Ada istilah bidang keilmuan, ada kata baku dan kata benda. Oke. Nah, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sekarang perhatikan instruksi di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini pada kertas lembar, kemudian difoto dan dikirim di Google Classroom dengan topik mengidentifikasi pidato. Tidak perlu tulis soal, ya, cukup tulis jawabannya saja. Yang pertama, teks pidato merupakan bagian dari teks apa? Yang kedua, tuliskan salah satu dari 3 jenis teks eksposisi yang sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga, apa tujuan teks pidato persuasif? Yang keempat, tuliskan 3 cara meyakinkan pendengar pidato. Ada 3 cara tadi ya. Yang terakhir, tuliskan 4 jenis metode penyampaian pidato. Itu aja, difoto dan dikirim ke Google Classroom masing-masing. Jangan lupa isi daftar hadir di kolom nama pada komentar, nama lengkap kelas sebelum mengerjakan. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom Google Classroom, di kolom komentar di sana. Bapak akan langsung buka sesi tanya jawab diskusi kita di sana. Oke? Sekian dari Bapak, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya di BIM School TV. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.